Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Hakim, ada Ahmad Nawawi dan Abu Haris. Kelompok kami akan menjelaskan tugas luas perihal tentang investasi dan pasar modal syariah. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta dalam ekonomi Islam. Harta atau al-mal merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Unsur al-mal ini tidak bisa ditinggalkan dengan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun imateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antara manusia atau muamalah karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan dan terkait dengan manusia lainnya. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Wabah Zuhaili 1989 4 halaman 40, secara linguistik al-mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya atau fi'il, baik sesuatu itu berupa zat atau materi seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya, ataupun berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Berdasarkan definisi di atas, sesuatu itu akan dikatakan sebagai al-mal jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi ataupun imateri. Yang kemudian yaitu sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta atau al-mal. Misalnya, burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di lautan dan di dasar lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya. Harta dalam mekanisme pengolahan. Hak milik atau kepemilikan adalah hubungan antara hak manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syariat, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarang. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda atau nilai manfaat. Dengan demikian, dapat dipahami pernyataan Hanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat dan hak merupakan kepemilikan, bukan merupakan harta. Secara bahasa, kepemilikan bermakna kepemilikan manusia atas sesuatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'. Harta dalam mekanisme pengolahan. Dalam kepemilikan ini, untuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain. Seperti ada pemilik rumah memberikan wasiat kepada orang lain untuk menempati rumahnya, atau menanami kebun yang dimilikinya selama 3 tahun. Misalnya ketika pemilik rumah yang berwasiat tersebut meninggal pada tahun pertama, maka bentuk fisik rumah tersebut menjadi milik ahli waris. Sedangkan manfaat rumah tersebut sebagai tempat tinggal tetap menjadi milik orang yang diberi wasiat sampai batas akhir 3 tahun. Ahli waris tidak memiliki hak untuk menempati rumah tersebut sampai batas akhir 3 tahun. Ia hanya memiliki hak atas bentuk fisik rumah tersebut, sedangkan hak manfaat untuk menempati rumah tetap menjadi milik orang diberi wasiat ketika jangka waktu 3 tahun telah usai.
hak manfaat kembali kepada ahli waris dan ia kembali memiliki hak kepemilikan yang sempurna. Konsep fundamental berdasarkan prinsip syariat. Pengertian dan tujuan investasi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam Webster New Colloquial Dictionary, kata invest didefinisikan sebagai to make use of for future benefit or advantage and to commit money in order to earn in financial return. Selanjutnya, kata investment diartikan sebagai the outlay of money as for income or profit. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kasus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, menurut Van de Leeuwen 2001, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, kemudian mengurangi tekanan inflasi, dan sebagai usaha untuk menghemat pajak. Selanjutnya yaitu risiko dalam investasi. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham, return yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan capital gain. Sedangkan risiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapatan atau return saham yang diperoleh. Jurion tahun 2000 menyatakan risiko sebagai volatility dari suatu hasil yang tidak diekspektasi. Secara general, nilai dari aset atau kewajiban dari bunga. Book tahun 1998 mengemukakan bahwa risiko adalah penyimpangan dari return yang diharapkan atau expected return. Sedangkan menurut Jones tahun 1996, risiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima atau actual return dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan atau expected return. Brigham dan Gapenski tahun 1999 berpendapat bahwa risiko merupakan kemungkinan keuntungan yang diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Dalam teori portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan keuntungan menyimpang dari yang diharapkan. Karenanya, risiko mempunyai dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar atau lebih kecil dari return yang diharapkan. Dari sini muncul konsep ukuran penyebaran yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai yang akan kita peroleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Ukuran ini dinyatakan dalam standar deviasi atau varianse, bentuk kuadrat dari standar deviasi, yang merupakan ukuran resiko total. Menurut Van de Leeuwen tahun 2001, dalam analisis tradisional,
risiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari yang pertama interest rate risk atau risiko suku bunga, yang kedua market risk risiko pasar, yang ketiga inflation risk atau risiko inflasi, yang keempat business risk atau risiko bisnis, yang kelima financial risk risiko keuangan, yang keenam liquidity risk risiko likuiditas, yang ketujuh exchange rate risk atau risiko nilai tukar, dan yang terakhir country risk risiko negara. Selanjutnya yaitu investasi dalam perspektif syariah. Islam sebagai negara yang komprehensif atau syumul dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi background dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multi dimensi yang mendasar dan mendalam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi. Dari tahapan diskus, ilmu yakin, implementasi, serta hakikat akan sebuah ilmu scalar dalam trikomoti. Pengetahuan menjelaskan bahwa ada 3 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual, dan pengetahuan spiritual, sebagaimana oleh Ries dalam bukunya The Knowledge Economy. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trikomotomi pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memiliki terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. Islam sebagai aturan hidup (Nizam al-Hayat) yang mengatur seluruh isi kehidupan umat manusia, menawarkan sebagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berinvestasi pun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberi petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Di antara rambu-rambu (Satrio 2005) tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu terbatas dari unsur riba. Terus yang kedua, hindar dari unsur gharar. Yang ketiga, terhindar dari unsur judi (maisir). Yang keempat, terhindar dari unsur haram. Dan yang terakhir, terhindar dari unsur syubhat. Selanjutnya,
Resiko gharar, perjudian, dan maisir dalam perspektif syariah. Lafal gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Dan taghrir adalah melibatkan diri dalam suatu yang gharar. Dikatakan gharara binafsihi wa malihi taghriron, berarti a'radahuma lil halakah min ghairi ayya'rif, yang artinya jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Gharar juga dikatakan sebagai suatu yang bersifat ketidakyakinan. Ketidakyakinan jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli suatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan (Al-Mu'jam Al-Wasit 1960 dalam Satrio 2025). Selanjutnya ada materi pilihan, pengertian dan karakteristik saham syariah. Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usaha dan para pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi dalam saham syariah memberikan kepemilikan atas suatu perusahaan, namun dengan tetap memperhatikan etika dan batas agama. Karakteristik saham syariah. Yang pertama, usaha halal. Etimen tidak boleh bergerak di bidang riba, perjudian, minuman keras, rokok, pornografi, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasio keuangan syariah. Ada batasan seperti ada total utang berbasis bunga maksimal 40% dari total aset. Terus ada juga pendapatan non halal maksimal 10% dari total pendapatan. Terus yang ketiga, tidak mengandung unsur maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga). Terus ada yang keempat, diawasi oleh otoritas keuangan dan syariah, yaitu OJK dan DSN MUI. Yang terakhir tercantum dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan OJK secara berkala. Instrumen saham syariah. Instrumen saham syariah mencakup berbagai bentuk saham yang telah diverifikasi kesyariahannya dan diperdagangkan di pasar modal. Beberapa instrumen penting antara lainnya seperti saham biasa syariah, merupakan kepemilikan atas suatu perusahaan yang sesuai syariah. Terus pemegang saham berhak atas dividen dan hak suara. Yang kedua, indeks saham syariah. Jakarta Islamic Index (JII) 30 saham syariah paling liquid. Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), gabungan seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Terus ada JII 70 versi pengembangan dari JII dengan cakupan lebih luas. Yang ketiga, reksadana syariah, produk investasi kolektif yang dikelola manajer investasi sesuai prinsip syariah. Yang keempat, sukuk obligasi syariah, bukan saham tetapi termasuk instrumen pasar modal syariah dan sering dibahas bersama saham syariah. Spekulasi saham di pasar modal. Spekulasi adalah aktivitas membeli dan menjual saham dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat dari fluktuasi harga tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik perusahaan. Perdagangan syariahnya dilarang bila mengandung unsur maisir (judi dan gharar). Contohnya, jual beli saham secara acak tanpa dasar analisis yang rasional. Trading harian ekstrim dengan niat untung cepat
dianggap spekulatif. Yang kedua, diperbolehkan jika dilakukan secara etis dan profesional. Berinvestasi dalam saham syariah berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang masuk akal, bukan sekedar untung-untungan. Yang terakhir, transaksi short selling dilarang dalam syariah, termasuk menjual sesuatu yang belum dimiliki pada gharar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.